Shalom saudara yang terkasih, selamat berjumpa di dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama ya, untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita ya, supaya kita bisa hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat malam ini ya Tuhan. Jikalau Engkau berikan kami masa dan juga waktu sekali lagi untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan menjadikan diri kami semakin bijak, kami mau bersyukur ya Bapa. Tambahkan roh pengertian-Mu atas kami, atas setiap yang juga join live pada malam ini, agar kami diberkati dan dikuatkan. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara yang terkasih, kita sadari bahwa kita memasuki sebuah musim ya, atau sebuah masa yang tidak mudah, baik kita atau bagi seluruh banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dunia mengalami sebuah masa yang bukan hal yang mudah. Namun di sisi lain kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu tajuk atau topik yang saya mau kita pelajari, kita renungkan sebelum kita tidur, yaitu hidup yang bijaksana. Sekali lagi bahwa ketika kita menjalani kehidupan yang bukan semakin mudah, kita perlu, saudara, Anda dan saya, kita perlu menjadi orang-orang yang harus hidup semakin bijaksana. Kita akan belajar akan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 hingga 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan buat kita, dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Amin, saudara. Nah, dari teks yang kita baca ini, dari kitab Efesus pasal yang kelima, menjelaskan betapa pentingnya kita menjadi orang arif atau orang bijaksana. Namun sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu. Ya, ada dua perkara penting yang kita malam ini mau dapatkan untuk kita renungkan di dalam hidup ini. Yang pertama, Paulus menjelaskan mengenai waktu. Wow, saudara, pelajaran pertama ini sangat perlu sekali. Kita harus belajar mengenai waktu. Kenapa waktu itu penting? Kenapa bahkan dikatakan perhatikan dengan seksama hidupmu? Ya, pergunakan waktu yang ada. Waktu itu berharga, saudara. Sebab waktu itu berharga karena waktu tidak bisa kita ulang. Betul? Hari ini ketika Anda dan saya menjadi pribadi yang saat ini ada, kita tidak bisa mengulang untuk kita menjadi baby. Kita tidak bisa mengulang kita menjadi anak kecil. Ya, atau kita, Anda dimanapun umurmu, stagemu berada, kita tidak bisa mengulang. Jadi itulah sebabnya waktu begitu berharga. Sebab kita tidak bisa mengulang kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa waktu itu tidak bisa sekali lagi diulang. Dan waktu yang Tuhan sudah beri hari-hari ini, kita harus sadari itu berlalu dengan cepat. Bahkan kita masuk, dikatakan Paulus tadi mengingatkan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kenapa hari-hari ini jahat, saudara? Sebab ada segala macam tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depanmu dengan berbagai cara. Iblis tahu Allah memiliki rencana yang indah bagi hidupmu. Dan iblis juga sangat cemburu, perhatikan. Iblis sangat cemburu dan menginginkan agar kita tidak sampai kepada apa yang dirancangkan Allah bagi kita.
Bagi orang muda bahkan, saudara perhatikan ya, iblis sangat senang untuk menipu setiap orang muda untuk menggunakan hidup dengan hawa nafsu, menghabiskan waktu hanya dengan mengikuti keinginan daging. Saudara, saya mau berkata, mari kita berhati-hati, mari kita waspada, mari kita semakin bijak. Ada amin? Jadi karena kehidupan yang kita jalani dipenuhi dengan kejahatan yang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, maka penting bagi setiap kita harus isi kehidupan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Rasul Paulus dalam kesempatan yang lain juga mengatakan, yaitu dia menjelaskan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Ya, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan, saudara. Jadi waktu yang masih kita jalani itu Tuhan berikan, itu merupakan anugerah. Kita bahkan dipanggil untuk mengisi waktu yang berharga. Jangan dengan hidup sembarangan, jangan dengan hidup yang sia-sia, tetapi mari kita isi dengan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Dalam sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying, Bronnie Ware dia membuat wawancara terhadap beberapa pasien di hospital. Rata-rata 12 minggu sebelum pasien itu meninggal. Dari hasil wawancara itu, Bronnie dia mendapati bahwa ada banyak dari mereka itu menyesal, saudara. Menyesal karena mereka tidak menggunakan waktu masa lalu mereka dengan baik. Saudara perhatikan, ya, betapa penyesalan itu tidak bisa mengubah segalanya. Dalam kitab Mazmur 90, doa Musa, kita juga pasti ingat. Dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, saudara, Musa sadar betapa hidup ini sangat terbatas. Oleh karena itu Musa berdoa agar dia minta Tuhan mengajari, menghitung hari-hari, agar ketika dia menyadari, dengan begitu dia akan semakin bijaksana. Bagaimana dengan saudara malam ini? Saya berdoa agar dimanapun engkau berada, biar engkau dan saya, kita juga punya doa seperti Musa. Kita minta Tuhan ajari kami, ajari saya menghitung hari-hari saya, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Ada amin, saudara. Iblis ya paling suka membuat banyak orang tertidur. Iblis paling suka membuat orang percaya bahkan down. Iblis paling suka yang namanya orang percaya itu menabur di dalam daging atau hidup di dalam daging. Sebab apa? Galatia 6 ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada amin. Saudara, ini satu peringatan yang sangat penting. Alkitab mengingatkan ada hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau menabur di dalam roh, maka engkau akan menikmati tuaian yang kekal. Tapi jika engkau tabur yang daging, engkau menabur dengan segala keterbatasan keinginan duniawi, maka yang engkau nikmati, engkau terima adalah perkara yang sementara. Bahkan Alkitab berkata hal yang binasa. Perkara pertama, jangan lupa, mulai hari ini pergunakan waktu dengan baik. Ada amin, saudara? Orang yang mempergunakan waktu dengan baik itu dikatakan orang yang bijaksana. Sekarang yang kedua, kita akan belajar. Pelajaran kedua, mari saya ajak kita melihat. Dalam catatan Paulus dalam Efesus tadi berkata, dibandingkan ada dua jenis orang. Di dalam hidup ini ada dua jenis orang. Yang pertama yaitu orang bebal atau orang bodoh. Ya, mari kita akan belajar apa arti orang bebal atau apa arti orang bodoh.
Orang bebal adalah orang yang tidak cepat menanggapi sesuatu atau sulit mengerti, dan bisa juga diartikan bodoh. Orang bebal biasanya sulit untuk diberitahu, tidak mau terima saran dan pendapat orang lain. Semua tindakan dan perbuatannya mengikuti pikiran dan kemauannya sendiri, sekalipun apa yang dilakukannya salah. Ya, jadi saya berdoa jangan kita jadi orang bebal. Ada amin? Jangan jadi orang yang bodoh. Contohnya adalah apa? Orang ini adalah orang yang dia sudah dikasih tahu waktu doa. Waktu doa. Doa, selagi ada waktu berdoa, tapi dia tidak mau berdoa. Dan ketika ada masalah datang, baru dia berdoa. Ya, dikasih tahu untuk bertobat, dia tidak mau bertobat. Tetapi ketika Tuhan sudah habisi dia, baru dia bertobat. Terlambat, saudara. Ya, bahkan dia juga menjadi pribadi yang dikasih tahu, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih Tuhan pekerjaan yang terbaik, tidak mau kerja sungguh-sungguh. Saat tidak ada pekerjaan, dia baru menyesal. Dikasih waktu untuk belajar, dia tidak gunakan belajar sungguh-sungguh. Kemudian ketika dia sudah membesar, dia tidak bisa cari kerja, dia mulai menyesal. Kenapa aku dulu tidak belajar? Saudara, ini adalah tipe orang yang bodoh. Alkitab dikatakan bahkan bebal, saudara. Saya berdoa biar setiap kita jangan menjadi orang bebal. Katakan amin. Jenis orang yang kedua dikatakan orang yang arif. Atau saya mau pakai bahasa Alkitab, memakai bahasa bijaksana. Siapa orang arif? Orang arif adalah orang yang dapat menggunakan setiap kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ya, jadi dia ini orang yang bijak, saudara. Dia tahu masanya cari Tuhan, maka dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada amin? Oh, ini masa untuk mengampuni, dia mengampuni sungguh-sungguh. Ini masa berdoa, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia tidak mau membazirkan waktu. Ya, dia bukan bahkan mendengar. Kalau dia bisa melihat sebuah musim, dia bisa melihat waktu. Ini waktunya aku harus selesaikan firman Tuhan. Dia baca Alkitab sungguh-sungguh. Bagaimana dengan saudara? Haleluya. Mari gunakan waktu yang Tuhan beri dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang pandai, tapi tidak semua orang bijaksana. Apa perbedaannya, saudara? Orang pandai adalah kepandaian dari sebatas pengetahuan. Tetapi orang yang bijaksana, Alkitab menjelaskan bahwa kata arif itu memakai kata Yunani sophos. Berbicara mengetahui dan memahami bagaimana menjalani kehidupan. Wow, ini satu yang spesial, saudara. Orang arif atau bijaksana adalah orang yang berusaha mengerti bagaimana menjalani hidup. Dan ayat itu dijelaskan bahwa ini adalah jenis orang yang hidupnya berusaha melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Yes. Jadi coba bayangkan betapa seriusnya kehidupan kita hari-hari ini. Dalam terjemahan asli Efesus 5 ayat 17 itu juga menyatakan bahwa karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tujuannya untuk kita pergunakan waktu dengan baik agar kita menjadi pribadi yang arif atau bijaksana. Karena dengan kita bijak, dengan kita arif, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Saudara, peringatan ini jelas juga sama Paulus tulis kepada jemaat di Kolose. Kolose 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Wow, saudara. Betapa seriusnya Paulus mengingatkan. Dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat. Orang yang bijaksanalah dia dipenuhi dengan hikmat. Amin, saudara. Mari kita akan lihat lebih dalam. Saya mau mengajak saudara, mari kita pelajari ciri-ciri orang yang bijaksana. Yang pertama, orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman
dan melakukannya. Katakan amin. Dimanapun kau berada, katakan aku bijaksana, ya. Setiap engkau dengar firman, engkau lakukan. Apapun yang kau lakukan, saya percaya saudara, itu akan membuat setiap saudara bertumbuh dalam Tuhan. Matius 7 ayat 24 dikatakan bahwa orang bijaksana mendengar firman dan melakukannya. Ya, meskipun itu bertentangan dengan apa yang diinginkannya, tetapi dia sadar bahwa ketika dia melakukan taat kepada Tuhan, itu lebih berharga. Orang bijaksana juga punya ciri yang kedua. Dia adalah orang yang menyikapi keadaan atau meresponi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Saudara, dalam Amsal 6, kalau Anda baca di rumah, Amsal 6 ayat 6-8 itu diceritakan mengenai semut. Semut adalah binatang yang tidak dipimpin atau tidak ada pemimpin. Namun semut adalah binatang atau hewan yang bisa memenuhi kebutuhannya pada musimnya. Saudara, sebagai orang bijak, kita juga harus bisa melakukannya. Kita harus bisa membaca waktu. Amin. Membaca keadaan, membaca musim. Dan khususnya kita itu harus bisa belajar menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita harus persiapkan hidup kita sebagai mempelai Tuhan. Bila-bila mempelai datang menjemput kita, maka kita harus siap. Ciri yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan langkah-langkahnya. Amsal 14 ayat 15 dikatakan orang bijaksana memperhatikan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23 dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, juga menetapkan langkahnya, tapi hanya Tuhan Yesus. Jadi jika Anda percaya bahwa Anda percaya ke Tuhan, setiap hari maka engkau akan mengakui jalan-jalan Tuhan. Setiap hari andalkan Tuhan. Amin, saudara. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Dikatakan Yeremia, bahkan diberkatilah, ya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting, saudara. Yang keempat, orang bijaksana adalah orang yang menerima dan menyukai didikan. Katakan sama-sama, didikan. Yes. Orang yang bijaksana adalah orang yang menerima. Ya, sekali lagi, menerima. Ketika dia dididik, dia akan terima. Sebab dia tahu didikan akan membawa dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dalam Mazmur 23, bagaimana Daud berhubungan erat dengan Allah. Daud berkata, engkau gembalaku yang baik. Benar, saudara? Tetapi ada satu ayat juga berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud begitu sadar bahwa tanpa gada dan tongkat hidupnya akan sembarangan, hidupnya tidak ada arah. Tetapi dengan gada dan tongkat Tuhan, Daud akan dipimpin kepada jalan yang benar. Haleluya, amin. Mulai hari ini mari kita mencintai, menerima didikan Tuhan. Yang kelima, orang bijaksana itu bertumbuh dalam hikmat. Saudara perhatikan, dan saya mendorong setiap saudara, cintailah dan belajarlah baca kitab Amsal. Kitab Amsal dipenuhi dengan hikmat-hikmat Tuhan. Dalam Amsal pasal 1, pasal 9 dan 18 dikatakan bahwa orang bijak mendengarkan dan menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Saya yakin jika Anda mau terus belajar, Anda menjadi pribadi yang teachable person, orang yang suka belajar, mudah belajar, Anda akan bertumbuh dalam hikmat. Anda jangan pernah membatasi kehidupan ini. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dengan perkataan kita, tanpa kita sadari, kita sudah membatasi diri kita.
Tetapi ketika engkau belajar bersyukur dan minta Tuhan, beri aku hikmat, beri aku kemampuan, beri aku Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan hikmat di dalam hidupmu. Orang bijaksana juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Ada amin? Sebab Amsal 1 ayat 7 jelas berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Dia adalah pengertian atau memperoleh pengertian. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu otomatis akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Yang ketujuh, ciri orang yang bijaksana adalah orang yang membenci apa yang tidak benar. Jadi orang yang bijaksana, dia menjauhi yang dosa, dia menjauhi yang jahat. Orang bijaksana adalah, karena orang bijaksana itu adalah orang takut Tuhan, makanya di dalam dirinya dia berusaha melakukan perkara berhati-hati. Saudara masih ingat sebuah pesan kepada Yosua hari itu, bertindaklah hati-hati, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan perkatakan firman. Firman itu yang akan menjadi terang dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segalanya. Ada amin. Yang kedelapan, ciri orang bijaksana, pasti dia melakukan yang benar. Saudara, perkara yang ini sangat penting. Ada banyak kita orang percaya, kita mungkin melakukan hanya baik, tetapi ingat, kebaikan belum tentu itu benar. Jadi diperlukanlah hikmat, diperlukan kita roh keberanian untuk melakukan kebenaran. Sekalipun saya mau berkata juga, orang yang melakukan kebenaran pasti ada kalanya dia akan menanggung sebuah risk atau resiko. Ya, bagaimana Elia hidup benar ketika dia menghadapi Nabi Baal. Saudara, dimanapun Anda berada, kebenaran memang pasti perlu diuji. Tetapi percayalah, ketika engkau hidup benar, melakukan yang benar, Tuhan akan membela hidupmu. Dan yang ke-9, orang bijak, kalau dia melakukan kebenaran, pasti dia menghindari kejahatan. Dan yang ke-10, orang yang sangat bijaksana atau orang bijaksana adalah orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2 berkata bahwa hikmat ada pada orang yang rendah hati. Anda mau hidup bijaksana, saudara? Anda harus rendah hati. Ada amin? Orang rendah hati itu disayang Tuhan. Orang rendah hati akan diangkat Tuhan. Orang rendah hati akan dibela Tuhan. Orang rendah hati mendapat kehormatan. Dari beberapa ciri saya berdoa biar malam ini, biar kita berhati-hati menggunakan waktu kita hari-hari ini. Biar kita ditemukan menjadi pribadi yang bijaksana. Ada amin, saudara? Yes. Kenapa? Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ketika kita menjadi orang yang bijak, maka kita punya cara mata melihat itu berbeza. Ya, salah satu bahagian yang saya mau ingatkan malam ini, bukan seberapa banyak yang engkau sudah kerjakan, tetapi ketaatan. Ingat, saudara, ketaatan kita melakukan firman itu sangat berpengaruh dalam hidup ini. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saya mau berkata, umat percaya, umat Tuhan, mari bangkit, mari bangun, mari bangkit. Ada amin? Efesus 5 ayat 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin, saudara. Bangkit, bangun. Anda harus bangkitkan dirimu. Bangkit untuk apa? Melawan sebuah kebiasaan yang tidak baik. Saudara perhatikan, ya. Bahkan saya mau berkata, ciri orang yang bangkit, ciri orang yang mau bangun dan dibaharui oleh Tuhan,
pasti dia mau memakai kata now. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika dia tobat, dia pasti tobat now. Amin. Jika orang itu mau sukses, maka orang itu akan kerja sungguh-sungguh now. Bukan nanti, tapi sekarang, mulai sekarang. Ketika dia mau dekat dengan Tuhan, maka dia akan cari Tuhan sungguh-sungguh now. Ya, jika engkau mau keluargamu pulih, maka engkau harus membuat breakthrough dan membangun hubungan dengan keluargamu now. Sekarang, jangan ditunda-tunda. Ada amin. Ya, Anda mau selesaikan pembacaan firman Tuhan sebelum Yesus datang, Anda harus lakukan now, today. Katakan amin. Yes. Coba katakan kanan kiri kalau kau duduk dengan kawan atau familymu. Katakan now. Orang yang bijaksana di akhir zaman, orang yang benar-benar tahu dan dia mau bangkit, pasti dia bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia suka berkata, now, I will do it now. Ada amin saudara? Mari bersikap seperti Paulus. Dalam Filipi pasal 3, Paulus berkata ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Maka hiduplah semakin fokus now. Saudara, orang yang bijaksana dalam Amsal 3 ayat 35 berkata, akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. So, malam hari ini dorongan saya adalah mari kita hidup semakin bijaksana, semakin arif. Jangan seperti orang bebal. Ada amin saudara? Saya mau menutup renungan malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Ada satu lagu yang saya sangat diberkati. Lagu ini bertajuk Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ini lagu yang sangat lama, tapi doa saya biar kita sadari setiap jam, setiap detik, setiap menit kita perlu Tuhan. Mari pujikan bersama dengan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Amen. Yes Lord. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Anak-anakmu perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Umatmu perlu Engkau hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap jam Tuhan memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kiralaya shikara makarataya sikiria karataya shi. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, glory. Yes, Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu.
Hiralaya shikara pakarataya shikarataya karataya shi. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Engkau baik Tuhan. Yes. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu turun ya Bapa atas setiap mereka yang sudah live pada malam hari ini. Kami sadar tiap jam, tiap detik, tiap menit kami perlu Engkau Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami hati ya Bapa, untuk kami menjadi pribadi yang selalu berubah tiap hari. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sudah setia join live, diberkati keluarga mereka, bisnis pekerjaan mereka. Jadikan mereka pribadi yang melekat dengan hati-Mu. Dan hamba berdoa damai sejahtera, hati yang baru turun dalam hidup mereka. Engkau juga beri kesembuhan jika ada yang sakit ya Tuhan. Biar mereka percaya dan mereka bisa mengalami Engkau secara pribadi. Kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau buang semua keinginan dosa, semua keinginan daging. Kami mau ikat, kami mau buang di dalam nama Yesus. Kami mau hidup baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan sekali lagi. Khususnya besok hari kami bangun dengan kekuatan yang baru. Dan biarlah Tuhan Engkau temukan kami semakin bijaksana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkatimu saudara. Doa saya adalah biar hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tetap berkemenangan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Satu pengumuman saja untuk kita akan start pada minggu hadapan. Kita hanya memiliki mutiara malam 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. So, dorongan saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. God bless you.